Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa up video lagi buat teman-teman semua. Alhamdulillah juga aku masih konsisten untuk up video seminggu 3 kali ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap jam 2 siang. Walaupun kadang-kadang untuk syutingnya itu mager-mageran gitu ya teman-teman, sulit banget ya untuk konsisten. Tapi karena di komen itu banyak yang ngomong katanya nungguin video aku, Masya Allah ya teman-teman, itu tuh bikin aku semangat yang akhirnya tuh aku jadi syuting lagi. Makasih banyak ya teman-teman untuk semangatnya, dan jangan lupa teman-teman juga tetap semangat menjalani hari-hari. Oke, video kali ini dimulai di pagi hari. Nah, ini aku mau bersih-bersih rumah mumpung anak-anak aku masih pada tidur. Ini ada Dede Edgar sih yang udah bangun ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau nyapu aja karena kalau ngepel itu udah aku lakukan kemarin sore gitu ya teman-teman. Tapi sebelum nyapu, ini aku mau ganti sarung bantal dulu ya teman-teman. Nah, by the way, aku tuh sebenarnya males banget untuk ganti sarung bantal, apalagi kalau yang sempit gitu ya sarung bantalnya. Nah, kalau ini tuh sarung bantalnya jumbo, jadi kayak enakan aja gitu ya untuk masangnya teman-teman. Kalian gimana untuk ganti sarung bantal, mager nggak sih? Kalau aku tuh sama dengan ganti spraynya teman-teman, males banget gitu loh. Nah, ini udah selesai untuk ganti sarung bantalnya. Aku dengar ada suara Dede Erli, aku tengok aja dan ternyata bener dong, Dede Erli udah bangun. Pokoknya kalau Dede Erli udah bangun udah susah deh tuh mau bersih-bersih rumah. Nah, ini aku gendong aja ya untuk Dede Erlinya. Terus aku mikir playmatnya udah dilipet, terus udah pasang sarung bantal juga. Ya udah deh, aku tetap aja nyapu gitu ya. Terus Dede Erli aku gendong aja pakai gendongan gini ya teman-teman. Dan ini aku mulai nyapu aja, dimulai dari dapur, terus ruang tengah, kamar, sampai dengan keluar rumah gitu ya. Nah teman-teman jangan salfok sama Dede Erli yang aku gendong, insya Allah ini nggak akan kena debu ya. Sebenarnya sih debunya nggak terlalu tebal banget sih, cuman kalau yang di luar rumah itu memang debunya tebal. Kalau yang di dalam rumah ini nggak terlalu banyak debu karena udah disapu dan dipel juga sih kemarin sore. Maklum ya teman-teman, kalau jadi ibu-ibu punya balita ginilah teman-teman, bersih-bersih dikerjakan sendiri sambil gendong juga jadi gitu ya. Soalnya kalau misalkan gak dipaksain kayak gini tuh ya kapan lagi gitu, dan siapa lagi yang mau ngerjain gitu ya teman-teman. Sebenarnya suami aku sih udah berkali-kali gitu ya ngomong udah pakai IRT aja gitu ya. Cuman aku mikirnya tuh gimana ya, aku pernah pakai IRT cuman dulu itu ada beberapa pekerjaan yang memang kayaknya nggak sesuai dengan keinginan aku gitu ya. Atau kadang-kadang mikir juga gitu, aduh duit segini gitu ya, mendingan buat ini, mendingan buat itu gitu kan. Walaupun suami aku memang bilangnya ya udahlah uang ada gitu kan, ngapain juga gitu capek-capek, udah bayar orang aja gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau aku mikirnya tuh selama aku masih bisa ngerjain sendiri ya udah dikerjain sendiri aja gitu teman-teman. Oke, nah nyapunya udah selesai. Terus ini aku mau ganti spray ini ya. Ini kasur yang sebelah sini. Aku ganti kasur yang ini aja spraynya. Soalnya kemarin itu kena tumpahan obat teman-teman. Jadi harus dicuci karena kotor gitu. By the way, ngomongin IRT, aku mohon maaf ya buat teman-teman yang memang pakai IRT. Selama teman-teman nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah ngerjain pekerjaan rumah sendiri, selama nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah sendiri, atau teman-teman berlebih keuangan, ya pakai IRT sih lebih bagus gitu ya teman-teman. Cuman kalau aku mikirnya ya nggak apa-apa gitu, aku kerjain sendiri aja gitu. Ya pokoknya nggak dipaksakan lah gitu. Kalau misalkan memang lagi mager ngerjain ini, ya udah nggak usah dikerjain gitu. Ya pokoknya aku kerjain yang inti-intinya aja gitu, kayak misalkan masak, terus nyapu, ngepel, ya pokoknya kayak gitulah. Toh suami aku juga nggak terlalu rewel sih sama masalah rumah gitu ya. Kalau rumah berantakan ya suami aku sih ngerti aja gitu. Oke, nah pasang spray, ganti spray udah selesai. Sekarang aku mau unboxing paket. Nah ini aku beli baju teman-teman. Ini dapat say thank you nih dari sellernya. Ini aku beli baju terusan, ini baju rumahan gitu ya. Ini aku beli 2 motif, dan ini tuh harganya murce banget teman-teman. Ini di bawah 100.000. Nah untuk modelnya sama dengan yang sekarang aku lagi pakai ya, cuman beda motifnya aja.
Nah untuk coraknya merah marun kayak gini nih aku suka banget ya. Nah untuk tangannya nih karet, aku lebih suka yang tangannya karet supaya kalau misalkan lagi cuci piring, lagi wudhu gitu ya, gampang tinggal diangkat aja, nggak gelambir-gelambir gitu ya tangannya. Terus ini juga busui friendly, dan yang aku suka untuk bahannya itu nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Pokoknya ini nggak nerawang sama sekali ya teman-teman, dan ini adem banget. Nah kalau dibentangin seperti ini ya teman-teman, dan ini bajunya muat sampai dengan 80 kg ya untuk berat badannya. Oke, ini untuk unboxingnya udah selesai, dan untuk motif yang satunya juga sama modelnya ya teman-teman. Kalau kalian mau samaan nanti tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Oke, unboxingnya udah selesai. Untuk bajunya ini aku mau taruh aja di mesin cuci. Oke, lanjut lagi. Nah ini siang harinya, ini aku mau beres-beres dapur ya teman-teman, soalnya ini di atas top table ini tuh berantakan gitu. Nah ini aku dapat bingkisan dari Bu RT. Ini tuh katanya kemarin posyandu aku nggak dikasih bingkisan gitu, jadi dianterin sama Bu RT. Isinya ada minyak goreng, ada mie instan, terus ada juga beras. Terus ini aku beli juga keripik pisang ya teman-teman. Nah untuk minyak goreng sama mie instan ini aku langsung aja ditaruh di kabinet stok gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku ambil gunting, ini aku mau refill ini ya pisang keripik pisang. Ini keripik pisangnya enak banget nih teman-teman, harganya itu 17.000 segini, dan ini rasanya asin. Pokoknya aku kalau makanan itu yang kayak gini suka nih teman-teman. Keripik-keripikan, kerupuk-kerupukan, ciki-cikian tuh aku suka teman-teman. Suami aku juga suka sih keripik-keripik kayak gini, tapi nggak yang sesuka aku banget, dan kebetulan anak-anak aku juga suka keripik pisang ini. Nah ini aku simpan aja di toples kayak gini, tulisannya sih peyek tapi isinya keripik pisang. Oke, lanjut lagi. Nah ini aku mau refill beras ya teman-teman. Aku kemarin itu beli beras berapa ya, 10 liter ya, harganya per liter itu 13.000. Ini pulen banget nih untuk berasnya, dan aku sekarang kalau beli beras itu di warung agen beras gitu ya, bukan beli ke beras karungan yang kiloan gitu. Dulu sih aku beli yang merek Anak Raja atau yang Sumo gitu ya, tapi akhir-akhir ini tuh aku udah lama ya, udah berapa bulan gitu lah ya aku pakai beras yang beli di agen gitu. Nah ini beras yang dikasih Bu RT, separuhnya aku mau masak aja, separuhnya lagi di plastik aku mau taruh aja disatuin sama beras yang tadi aku beli. Nah jadi hari ini tuh aku mau masak, tapi sebelumnya nih aku mau masak berasnya dulu ya teman-teman, supaya nggak lupa. Pokoknya yang paling pertama itu nyuci beras dulu, masak nasi dulu gitu ya. Soalnya kemarin aku juga sempat lupa teman-teman, lauknya udah mateng, tahu-tahu berasnya belum aku cuci, belum masak nasi gitu ya. Suka kejadian kayak gitu kan. Aku juga masih seperti itu teman-teman, masih aja kayak suka lupa-lupa tentang nasi gitu ya. Oke, nah ini aku lanjutin lagi ke masak ya teman-teman. Nah hari ini aku mau masak 3 menu yang simple aja. Nah ini aku siapin dulu untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama cabai. Pokoknya bumbu dasar seperti itu ya. Nah yang pertama ini aku mau bikin sayur bening. Nah ini tuh aku mau bikin sayur bayam pakai jagung ya. Untuk jagungnya ini aku pakai satu aja. Ini aku rebus terlebih dahulu. Terus ini di tungku sebelahnya ini aku masak telur ceplok ya teman-teman. Enggak, telur dadar. Nah ini aku masak telur dadarnya itu 4 butir ya teman-teman. Soalnya hari ini aku nggak masak ikan-ikanan. Jadi untuk prohenya diganti sama telur aja. Nah ini untuk bayamnya aku masak cuman 1 ikat aja ya teman-teman. Soalnya kalau sayur bayam mah aku nggak berani masak banyak-banyak, karena kalau bayam itu kan kalau nggak habis nggak bisa dihangatin gitu ya. Makanya aku kalau masak sayur bayam tuh ya secukupnya aja gitu teman-teman. Oke, nah tadi untuk telur dadarnya udah mateng. Terus ini aku ganti masak tumis kembang duren. Nah siapa teman-teman yang udah pernah nyoba masak tumis kembang duren kayak gini nih? Ada yang udah pernah makan belum? Atau kalian nggak tahu kalau kembang duren bisa dimakan? Kalau aku sih suka, dan ini enak rasanya teman-teman. Suami aku juga makan untuk kembang duren ini. Dan alhamdulillah nih untuk masakan aku 3 menu ini udah matang semua. Aku taruh aja dulu di situ. Nah sekarang ini aku mau bikin stok bumbu ya teman-teman. Aku mau bikin minyak bawang putih. Nah untuk bawang putihnya ini aku pakai 1 kilo ya teman-teman, karena ini nggak muat, jadi ini 2 kali aku cuper.
Pokoknya kalau punya minyak bawang putih tuh berasa kayak tenang aja gitu loh. Mau masaknya tuh jadi kayak satset gitu. Mau masak sop, mau masak bihun goreng, mie goreng, nasi goreng pakai minyak bawang putih kayak gini tuh udah tinggal cemplang-cemplung aja gitu teman-teman. Nah, hari ini aku masaknya ditemenin sama Dede Edgar karena kalau Kakak Kai sama Dede Erli itu udah lagi pada tidur ya teman-teman. Nah, ini aku nyalain dulu untuk kompornya. Nah, kalau bikin minyak bawang putih tuh minyaknya yang banyak ya teman-teman. Dan aku paling deg-degan kalau bikin stok minyak bawang putih soalnya takut gosong gitu ya. Kalau bawang putih itu kayak gitu teman-teman, kalau dimasak ditunggu coklat, nanti udah coklat tahu-tahu gosong gitu kan. Kalau nggak dicoklatin tahu-tahu belum mateng gitu kan. Pokoknya deg-degan lah kalau masak yang kayak gini ya. Nah, ini kelihatan kurang minyak goreng ya teman-teman. Sebenarnya ini aku tambahin lagi minyak goreng, cuman nggak di-record aja gitu ya. Nah, pas aku lagi ngaduk-ngaduk kayak gini tuh, ini perih banget mata teman-teman, Masya Allah. Ada nggak sih triknya supaya atau tipsnya gitu ya, supaya lagi ngiris-ngiris bawang atau lagi ngaduk-ngaduk bawang kayak gini tuh mata nggak perih? Boleh komen ya di bawah. Nah, terus ini aku mau ambil minuman karena ini panas banget kan, setengah hari di dapur. Jadi ini aku mau minum dulu. Tadi sempat bikin es teh manis. Nah, teman-teman jangan ditiru ya, aku minumnya sambil berdiri nih teman-teman. Pokoknya jangan dijulitin, soalnya kemarin juga ada yang julid. Katanya apa ya, pokoknya komentarnya negatif gitulah ya. Nah, intinya kalau misalkan videonya ada yang nggak bagus gitu ya, yang nggak usah ditiru gitu. Tapi kalau ada yang positif ya silahkan kalau mau ditiru ya teman-teman. Nah, karena ini sambil nunggu bawangnya ini mateng, aku lihat-lihat handphone dulu. Itu handphonenya sambil dicas juga gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh udah hampir mau mateng, udah agak-agak coklat. Terus nanti aku matiin aja kompornya gitu ya teman-teman. Nah, udah selesai habis bikin stok bawang putih. Ini aku lap-lapin untuk top table-nya. By the way, ini rumah aku wangi banget bawang putih nih teman-teman. Wangi apa bau ya? Pokoknya wangi lah gitu teman-teman ya. Nah, terus ini aku mau lihat dulu anak-anak aku udah pada bangun atau belum. Nah, ternyata pas aku lihat ternyata ini berantakan parah nih teman-teman. Tadi pas aku masak itu mereka itu lagi pada main-main ya. Kakak Kai, Dede Edgar sama Dede Erli gitu, sampai akhirnya Dede Erli sama kakak Kai bobo. Noh, kalian bisa lihat sendiri kan, benar-benar berantakan tuh, mobil-mobilan di mana-mana, mainan di mana-mana, pas bunga juga pada jatuh gitu ya. Nah, mumpung Dede Erli sama kakak Kai masih bobo, ini aku mau langsung beresin aja karena ini udah sore nih teman-teman. Sengaja aku beresin supaya nanti pas suami aku pulang tuh ngelihat rumah tuh enak gitu ya. Aku selalu berusaha setiap kali suami aku pulang kantor, rumah itu rapi, terus aku juga terlihat cantik, anak-anak juga bersih gitu ya, supaya suami pas pulang itu fresh gitu teman-teman. Aku pernah kerasain kerja, yang namanya pulang kerja, kalau ngeliat rumah berantakan itu kayak bete aja gitu loh teman-teman. Udah mah di kantor pusing, terus pulang kerja capek, ngeliat rumah berantakan, anak-anak belum pada rapih kan gak enak gitu ya teman-teman. Ya sebisa mungkin kalau lagi sempet gitu ya, kalau lagi nggak sempet ya nggak usah dipaksakan gitu teman-teman. Oke, nah ini aku udah mandiin anak-anak nih, udah maghrib. Ini udah maghrib ya, kalau nggak salah sih udah sholat maghrib juga. Nah, ini Dede Erli lagi minum susu. Aku tinggal nunggu suami aku pulang aja ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku ke dapur lagi. Nah, ini hasilnya untuk minyak bawang putih 1 kilo itu dapatnya 2 toples kayak gitu ya. Aku pakein toples plastik aja. Nanti untuk toplesnya aku ganti sih ke wadah kaca ya. Nah, ini untuk masakan aku juga udah dingin, udah aku tutup aja. Udah waktunya aku tutup aja karena nanti mau ditaruh di atas meja makan ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kegiatan aku dari pagi sampai dengan sore ya teman-teman. Siangnya sih nggak aku record ya karena memang siangnya itu hektik banget sama anak-anak teman-teman. Nah, ini Dede Erli ngerengek-rengek pengen ikut nih. Ya udah aku gendong aja ya karena ini udah malam, jadi untuk jendelanya aku tutup aja. Nah, terus lanjut ini aku juga mau tutup gorden pintu ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan gelap. By the way, lampu di rumah itu mati. Maksudnya lampu luar ya mati karena kemarin kayaknya kena petir kali ya. Oke teman-teman, habis ini tuh udah selesai kegiatan aku dan ini aku mau nyantai-nyantai sama anak-anak nunggu suami aku pulang.
Untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.